Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah Raudatul Zana dengan NIM 190603443. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yaitu mengenai penerapan model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 3 SD. Saya dibimbing oleh pembimbing satu yaitu Ibu Profesor Haja Eis Eti Rohaiti MPD, lalu pembimbing 2 yaitu Bapak Gali Dani Septian Rahayu MPD. Saya menemukan latar belakang dari penelitian saya, yaitu saya menemukan permasalahan, yaitu ada 3. Yang pertama, kurangnya kemampuan pemahaman konsep IPA siswa terhadap proses pembelajaran IPA dalam pengetahuan materi pelajaran. Seperti yang kita ketahui, materi IPA yaitu banyak sub-sub materinya atau bidang materi yang kompleks. Maka tidak semua siswa dapat memahami secara keseluruhan. Lalu kurangnya fokus siswa saat proses pembelajaran berlangsung karena cara belajar siswa yang beragam. Seperti yang kita ketahui juga bermacam-macam cara belajar siswa, yaitu ada yang audiovisual, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, setelah saya observasi, ternyata pada kelas 3 sekolah dasar yaitu banyaknya siswa yang belajar secara kinestetik. Lalu yang terakhir ada kurangnya persiapan guru dalam menyampaikan materi pelajaran yang inovatif. Karena mungkin terpatok oleh waktu, jam pelajaran, lalu ada juga yang kurangnya mencari pembelajaran yang inovatif, jadi guru kurangnya persiapan. Nah, permasalahan-permasalahan di atas dapat mengakibatkan hasil belajar siswa atau nilai siswa yang kurang dari rata-rata. Tujuan penelitian skripsi saya yaitu peningkatan pemahaman konsep IPA menggunakan model pembelajaran PBL pada kelas 3 SD lebih baik daripada yang tidak menggunakan model pembelajaran. Lalu, kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA kelas 3 dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Lalu yang ketiga, kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Metode penelitian skripsi saya yaitu saya menggunakan metode mixed method, di mana mixed method ini merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini menurut Creswell 2016. Jadi metode ini dipilih sesuai karakter pertanyaan penelitian yang hendak dijawab meliputi hasil dan proses yang menggabungkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif. Seperti yang kita ketahui, metode kuantitatif yaitu adanya alat ukur sebagai kita mencari hasil penelitian, adanya angka-angka atau alat ukur tes, lalu data tersebut dianalisis, lalu dilanjutkan oleh kualitatif atau mendeskripsikan hasil penelitian. Lalu kita bisa menemukan kesimpulan dari penelitian metode mixed method ini. Lalu subjek penelitian yang dilakukan pada sekolah dasar IT Fitra Insani di Kabupaten Bandung Barat dengan subjek penelitian ini yaitu 2 guru wali kelas, 3B dan 3I, dan 50 siswa. 50 siswa ini 25-nya kelas eksperimen dan 25 siswa kelas kontrol. Kenapa menggunakan 2 kelas? Karena akan membandingkan 2 model pembelajaran, yaitu model problem based learning dan pembelajaran konvensional. Lalu hasil penelitian saya setelah saya olah, peningkatan rata-rata siswa terlihat dari hasil post-test yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang pertama yaitu dengan mengolah data lewat SPSS, diuji normalitaskan, lalu uji homogenitas, serta uji T. Karena uji normalitas tidak berdiskusi normal, maka dilanjutkan hasil uji Mann-Whitney. Hasilnya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa HO diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan model PBL daripada konvensional.
Penelitiannya dilakukan pada kelas kontrol terlebih dahulu dengan memberikan pretest lalu pembelajaran konvensional. Setelah saya observasi, pembelajaran di sana yaitu menggunakan metode diskusi dan ceramah. Setiap model pasti terdapat dua metode tersebut. Lalu di kelas eksperimen, pretest, pemberian model problem based learning, pemberian pembelajaran, lalu menggunakan video dan PPT serta alat peraga. Setelah itu LKPD lalu post test. Setiap post test di kelas diolah dan dihitung N-gain score-nya. Terdapat 0,23 di kelas kontrol yang termasuk kategori rendah, sedangkan di kelas eksperimen 1,32 yaitu termasuk kategori tinggi. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan. Seperti diagram di sini. Lalu yang kedua yaitu hasil penelitian kesulitan siswa. Wawancara dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa yang dialami dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA. Jumlah pertanyaan yang diajukan yaitu 7 pertanyaan, di mana 7 ini yaitu indikator dari pemahaman konsep IPA. Yang pertama yaitu siswa mampu menyatakan ulang sebuah konsep, yang kedua siswa mampu menyebutkan mengklasifikasikan dari suatu objek, lalu yang ketiga siswa mampu memberikan contoh, lalu yang keempat siswa dapat menyajikan sebuah konsep, lalu yang kelima mengembangkan syarat sebuah konsep, yang keenam memakai dan memanfaatkan sebuah konsep, lalu yang terakhir menerapkan konsep atau mengaplikasikannya. Nah, 7 indikator ini dibuat pertanyaan kepada siswa, lalu hasilnya yaitu 19% dari 25 siswa tidak mengalami kesulitan. Lalu 36% dari 25 siswa kesulitan dalam pembelajaran IPA. Lalu 45% siswa terkadang merasa sulit, terkadang juga tidak kesulitan, sesuai tergantung proses pembelajarannya. Lalu hasil penelitian kesulitan guru. Nah, wawancara dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesulitan yang dialami guru dalam menggunakan model PBL. Wawancara ini dilakukan pada wali kelas 3I atau kelas eksperimen, di mana pertanyaannya itu 8 pertanyaan, 3 pertanyaan mengenai pentingnya model pembelajaran, dan 5 lagi yaitu mengenai langkah-langkah model PBL. Langkah-langkah model PBL yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap permasalahan, yang kedua mengatur siswa belajar, yang ketiga membimbing secara kelompok ataupun individu, yang keempat membantu mengembangkan hasil karya, yang kelima analisis dan mengulas kembali. Nah, pertanyaan itu diberikan kepada guru, lalu dalam menerapkan langkah-langkah PBL terdapat beberapa kesulitan. Di antaranya saat membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Hal ini disebabkan oleh siswa yang sulit diarahkan, siswa yang sulit fokus, dan siswa yang tidak memperhatikan saat evaluasi. Jadi saat tes pun siswa tidak bisa karena saat pembelajarannya siswa tidak fokus. Jadi dapat dikatakan terdapat kesulitan yang dialami oleh guru dalam menggunakan model ini. Lalu kesimpulan, setelah data kuantitatif dan kualitatif diolah, terdapat kesimpulannya yaitu hasil belajar siswa dari hasil perhitungan menggunakan N-gain score dengan menggunakan model PBL, siswa langsung mencari sendiri dan jawaban masalah yang dihadapi pada penelitian ini, yaitu melalui pemberian pembelajaran berbasis media, PPT dan video serta alat peraga. Pembelajaran jadi materi yang disampaikan pun membekas kepada siswa dan pemahaman konsep pun meningkat karena adanya model problem based learning. Lalu kesulitan peserta didik yaitu terlihat beberapa siswa yang masih kebingungan dengan instruksi dalam mengerjakan persoalan atau pemecahan
masalah, lalu masih terdapat siswa yang malu untuk bertanya saat proses pembelajaran. Lalu kesulitan siswa dalam menyampaikan konsep walaupun siswa telah memahami konsep atau memahami materi. Terkadang siswa sudah paham materi tetapi sulit menjelaskan kembali. Lalu kesulitan guru adalah dalam pembelajaran IPA ini menggunakan mode PBL dapat disimpulkan bahwa guru jarang menggunakan model pembelajaran, tetapi pernah menggunakan model PBL. Namun ada beberapa kesulitan seperti memberikan orientasi memulai pembelajaran atau pemberian stimulus, lalu membangun motivasi siswa dalam belajar, lalu mengorganisasikan kelompok belajar, dan membimbing siswa yang tidak fokus. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.